Pak, sedikit Bang, kita ingin wawancara terkait dengan tupoksi dan fungsi yang ditangani oleh Bapak ini di bidangan di sini bidang apa? Terima kasih. Kami ini jabatannya adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bidang yang ditangani itu yang pertama adalah terkait dengan urusan keuangan. Di dalamnya menyangkut masalah aset pemerintah daerah. Yang kedua terkait dengan kepegawaian. Jadi badan kepegawaian Kabupaten Barat itu berada di koordinasi di Asisten Administrasi Umum. Oke Bang, kalau kita melihat ada beberapa yang Bapak sampaikan dalam tupoksi yang ditangani oleh Bapak termasuk aset daerah. Iya. Nah, bagaimana langkah-langkah pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan dalam sertifikasi hak-hak pemerintah dalam konteks misalkan dia punya tanah atau bahu-bahu jalan yang berhubungan dengan punya pemerintah daerah. Bagaimana langkah-langkah itu? Nah, kebetulan kami ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Kalau dahulu namanya Diklat PIM 2 untuk pejabat eselon 2. Nah, kami mengangkat proyek perubahannya terkait dengan masalah yang ditanyakan tadi, yaitu strategi percepatan sertifikasi tanah pemerintah Kabupaten Waringin Barat. Berdasarkan data yang dimiliki, pemerintah Kabupaten Barat ini memiliki lebih kurang 4.000 lahan ataupun tanah, baik yang dari ada gedung bangunannya maupun tanah yang masih belum ada bangunannya, termasuk tanah-tanah yang berada di bawah jalan. Dari 4.000 lebih itu baru sekitar 40% yang memiliki sertifikat hak pakai. Yang lain itu masih belum bersertifikat hak pakai. Masih ada yang sifatnya SKT kalau zaman dahulu, bahkan ada juga yang belum memiliki SKT. Seperti tanah-tanah di bawah jalan itu rata-rata belum memiliki surat keterangan tanah ataupun apalagi sertifikat. Nah, karena itu kedepannya kita ingin mendorong ini supaya ada percepatan. Di antaranya melalui yang pertama adalah kerjasama antara pemerintah Kabupaten Waringin Barat dengan kantor pertanahan Kabupaten Kota Waringin Barat. ATR BPN ya? Ya, ATR BPN. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita juga rencana akan membentuk tim percepatan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah yang terdiri dari SKPD yang memiliki banyak tanah yang di bawah pengelolaan mereka yang belum bersertifikat. Asetnya, termasuk aset di dia. Jadi nanti insya Allah akan ada instruksi dari Bupati untuk semua kepala SKPD agar mempercepat proses pelaksanaan sertifikasi tanah yang di bawah pengelolaan kepala SOPD masing-masing. Nah, kalau kita bicara aset, di sini kan di masing-masing SKPD dia punya aset gitu. Ya. Akan tetapi apakah aset ini sudah dinetralisir dalam konteks mempunyai hak pemerintah walaupun ini belum definitif untuk dibikin suratnya atau bagaimana kira-kira Bang? Ya, semua aset yang kami sebutkan tadi yang lebih dari 4.000 parsel itu sudah terdaftar dalam daftar inventaris aset milik pemerintah daerah. Apakah ini sudah didaftar di pusat? Yang mana ini kan inventaris daerah ini ya akan kerangka acuannya kan dari daerah kepada pusat ya didaftarkan gitu atau bagaimana Bang? Pendaftarannya itu yang pertama adalah dalam daftar inventarisir barang milik pemerintah daerah. Nah, daftar itu juga telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk diantaranya adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan KPK ini melalui program MCP namanya, Monitoring Center Prevention. Kalau bahasa kita tuh mereka memonitor setiap saat terkait dengan pengelolaan pemerintah daerah, baik terkait dengan aset maupun yang lain-lain. MCP itu ada beberapa area yang dipantau. Salah satunya adalah terkait dengan
barang milik daerah. Dan ini bagi daerah-daerah di Indonesia adalah yang terendah nilai MCP-nya itu. Kalau yang area-area lain seperti misalnya pengelolaan dana desa, kemudian PAD, pendapatan daerah segala macam itu lumayan. Tetapi khusus terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, YMD singkatannya itu masih berada di rata-rata hampir sama semua kabupaten di Kalimantan Tengah maupun yang di luar itu masih rendah. Nah, syukur alhamdulillah kita Kota Waringin Barat nilai MCP kita tertinggi Pak Kalimantan Tengah. Jadi ada di atas itu. Itu pun kondisinya seperti masih seperti sekarang. Apalagi daerah-daerah yang kabupaten lain kan yang nilainya berada di bawah kita. Nah, sekarang Bang kalau kita melihat ini kan merupakan kriteria yang cukup tertinggi ya di wilayah Kalimantan. Apa sih tolak ukurnya sehingga ini bisa menjadi kerangka acuan terukur yang lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Tengah dibandingkan daerah-daerah lain gitu? Iya. Standarnya sama. Jadi KPK itu berdasarkan hasil evaluasi mereka dengan alat yang sama, dengan standar yang sama, sehingga diketahui daerah ini berada di posisi mana, daerah yang ini posisi mana. Nah, kita Kota Waringin Barat alhamdulillah karena lebih mungkin laporannya kemudian terkait dengan data-datanya itu lebih lengkap daripada mereka yang lain, sehingga kita menduduki peringkat yang paling atas. Berarti penyusunan rekomendasi-rekomendasi yang dipersiapkan untuk sebagai NCP tadi sudah terlengkap lebih cepat gitu ya? Iya, lebih cepat, lebih kompleks, kita lebih lengkap, lebih daripada yang lain-lain kan. Dan itu senantiasa dipacu dan dibimbing terus dalam hal ini adalah pihak Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi mereka ada tim khusus yang memberikan masukan, input kepada OPD apa saja yang harus dilengkapi, apa kekurangan kita, apa yang harus diadakan kalau yang belum ada, sehingga kita ingin tetap berada pada posisi yang terbaik lah untuk di Kalimantan Tengah gitu kan. Nah, sekarang itu kita bicara positif. Kalau kita bicara negatif dalam arti gendala. Nah, saat ini untuk bisa membikinkan semacam sertifikasi, ini kan tantangannya kan lebih besar nih ya di masyarakat nih. Nah, langkah-langkah apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah? Memang pada prinsipnya hampir kendala itu tidak ada kalau untuk posisi sertifikasi, selama SKPD yang mengelola aset itu menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan. Misalnya yang pertama, tanah itu harus memiliki namanya itu surat pernyataan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani oleh kepala SKPD masing-masing. Nah, setelah itu disampaikan ke bagian aset, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian diinventarisir berapa jumlah yang sudah masuk segala macam untuk diusulkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, Kantor Pertanahan berdasarkan usulan kita itu akan segera turun ke lapangan mengadakan pengukuran. Nah, kita tertolong karena saat ini Kantor Pertanahan itu kan ada program namanya PTSL. Nah, itu kaitannya. Nah, sebenarnya tidak ada biaya Pak untuk pensertifikatan tanah milik daerah itu. Yang ada biaya itu hanya untuk biaya pengukuran ke lapangan, cek lapangan. Jadi dimudahkan kita saat ini, termasuk masyarakat juga melalui PTSL itu sangat dibantu untuk proses pensertifikatan tanah-tanah mereka. Jadi program PTSL dari TPPN ini sangat membantu sekali bagi masyarakat kecil gitu ya? Sangat membantu sekali. Tinggal ketika nanti Kantor Pertanahan itu menetapkan daerah-daerah mana yang ada program PTSL-nya, maka himbauan kita adalah agar mereka segera menghubungi pihak desa agar tanah-tanah mereka bisa diikutkan dalam program PTSL. Seperti itu. Sedikit lagi Bang, dengan strategi percepatan sertifikasi ini, tanah pemerintah khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat ini yang kira-kira untuk bisa mengakomodir lebih cepat, lebih tepat, lebih terukur dan tidak bermasalah, yang saat ini nih kendalanya di mana Bang? Kendalanya lebih daripada masih banyak yang belum sertifikat. Itu kendalanya. Jadi memerlukan tahapan-tahapan kita. Nggak mungkin kan misalnya 2000-an parcel itu dalam tempo setahun harus selesai, nggak mungkin. Karena yang pertama kita terbatas sumber daya manusianya untuk terjun ke lapangan. Jadi tapi kita ingin yang sisa yang belum bersertifikat ini ada nanti
apa namanya, tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Misalnya ada target lah, Hmm. dalam berapa tahun ini harus selesai. Karena kalau tidak ada percepatan, ini puluhan tahun tidak akan selesai-selesai. Artinya nonsense, sia-sia juga. Iya, kan? sia-sia juga. Jadi kita bekerja dengan sistematis, dengan tahapan-tahapan yang ada target-target yang harus dicapai. Misalnya setahun itu berapa, apakah misalnya 500 persil, ataukah misalnya di bawah itu, nanti tergantung kemampuan keuangan daerah untuk menunjang. Nah, sekarang kalau kita bicara progres, Bang, dalam 1 tahun target yang bisa terakomodir dalam percepatan sertifikasi ini berapa banyak persentase? Mungkin belum bisa kita menentukan sertifikat Belum bisa. presentasinya. Tapi pengalaman tahun 2021 yang sertifikatnya terbit tahun 2022 itu kita bisa menghasilkan sekitar 250 persen. 250%. Ini masih ibaratnya belum dipacu nih. Nah, nanti kalau ini didorong lagi dengan dipacu, insya Allah lebih daripada itu. Harapan kita ke depannya minimal mungkin sekitar 500 persen. Jadi dalam tempo 4 tahun atau 5 tahun, sisa tahan yang belum sertifikat ini bisa ditaskan. Jadi realisasi bisa lebih maksimal. Lebih maksimal lagi. Oke. Mungkin ada harapannya, Bang, bagaimana ke depannya? Memang harapannya kita ingin ini melihat. Jadi tidak cukup hanya ibaratnya aparat-aparat yang terkait dengan pengelolaan aset, tetapi seluruh OPD yang masih memiliki tanah, seperti misalnya Dinas PUPR, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, yang ada kantor-kantor unitnya tersebar di kecamatan-kecamatan. Kan kalau Dinas Kesehatan itu kan ada Puskesmas. Yeah. Kalau Dinas Pendidikan itu ada sekolah-sekolah. Yeah. Nah, kalau PUPR mereka ini khusus mengelola tanah yang di bawah jalan. Nah, ini. Jadi nanti harapan kami semua pihak bisa bekerja sama, mendukung, mendorong ini agar sama-sama memiliki prinsip yang sama untuk segera menyelesaikan. Karena kalau ini tidak selesai, tetap nanti dikejar-kejar oleh KPK. Tapi sedikit, Bang, supaya tidak terjadi overlap yang saat ini, kita ini kan banyak di wilayah hutan HP, hutan produksi. Nah, kalau dalam pelepasan kawasan itu kan tidak mudah untuk membalik telapak tangan. Nah, hal-hal ini yang menjadi kendala sehingga orang akan susah untuk mengurus pelepasan kawasan aja. Tidak mungkin akan sebulan 2 bulan gitu. Nah, apalagi ini sifatnya kolektif. Nah, mungkin langkah apa yang nanti bisa diterapkan ini? Nah, makanya sambil proses ini berjalan, kita sambil mengidentifikasi mana lokasi yang masih berada di lahan non APL. Jadi nanti BPN kan turun ke lapangan nih, mereka akan mengukur lahan-lahan yang diusulkan untuk disertifikatkan. Ketika lahan yang diukur ini nanti ternyata masuk di lahan non APL, misalnya HP atau HPK, nah maka nanti ini kita inventarisir untuk kita usulkan ke pemerintah pusat untuk di APL kan. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, ternyata masih ada kampung-kampung kita ini yang posisinya masih berada di HPK. Bayangkan kampung yang sudah puluhan tahun keberadaannya ternyata ketika di overlap dengan peta itu masih berada di kawasan HP dan HPK. Nah, makanya tapi kalau ini pemerintah pusat juga berkomitmen kalau itu memang kampung sudah puluhan tahun beradanya, itu mereka punya komitmen untuk meng-APL-kan. Insya Allah seperti itu. Oke. Demikian wawancara kami sekilas kepada salah satu di bidang pemerintahan yang mana terkait dengan percepatan sertifikasi tanah yang ada di Kota Waringin.